Ya teman-teman, sobat-sobat semuanya, kita berjumpa kembali ya teman-teman di Rayudi Channel. Oke teman-teman, salam otomotif ya, dan semoga sehat selalu. Saya mau sedikit jelasin buat teman-teman ya, ini video untuk edukasi aja. Khususnya buat teman-teman yang punya mobil bertransmisi manual ya. Ini saya lagi di kolong mobil teman-teman, lagi nurunin transmisi nih, mobilnya Avanza. Nah jadi ini saya nggak pindah-pindah sini aja teman-teman ya, pokoknya di kolong susah nih kita. Nah jadi saya mau ngejelasin ya, ini teman-teman yang punya mobil manual disimak video sampai selesai teman-teman, supaya yang belum paham bisa jadi paham dan nanti teredukasi ya. Oke, jadi ini perhatiin ya teman-teman ya, ketika kita ngalamin masalah pedal kopling tiba-tiba berubah menjadi tinggi ya. Jadi seumpamanya kita nginjak kopling tuh normal kan, biasanya ada space sedikit baru kena kan, baru ngopling gitu ya. Tapi ini kok udah langsung tinggi gitu, nggak ada space. Sedangkan kita merasa tidak pernah nyetel kopling, kita merasa nggak pernah naikin setelan kopling ya. Nah itu teman-teman harus tahu ya, itu berarti sudah ada gejala kerusakan di sini teman-teman nih di the group. Ini kalau kita turunin transmisi, ketemunya kan ini duluan ya. Ini bagian dari kopling set ya, atau kata lainnya matahari. Nah jadi ketika si pedal kopling berubah menjadi lebih tinggi daripada biasanya, sementara kita tidak merasa menyetel kopling ya, jadi kita nggak pernah ninggiin gitu, nggak pernah kita kotak-atik kok berubah jadi tinggi ya kan, jadi diinjak langsung kena gitu, nggak ada space. Nah itu kerusakannya di sini teman-teman nih ya. Ini kan matahari ya, atau the group tadi saya udah jelasin ya. Tengah-tengah ini per ini yang kita sebut bagian diafragma. Nah ini tuh ketemunya apa? Ketemunya deklaher. Deklarnya ada di sini nih teman-teman. Nih ya, ini deklarher nih. Jadi ketika kita ngopling ini bergerak maju ya, maju sambil berputar. Nah ini. Jadi waktu kita ngopling, ya ngopling di sini ya. Nih, nah ini kan tali narik nih. Nah, atau pakai master kopling dia tetap mendorong sini. Nah, baru bagian deklarher ini akan mendorong si bagian diafragma tengah matahari atau the group sambil berputar. Nah, kenapa sampai dia tinggi pedal? Ini sudah mengalami masalah teman-teman. Nih, per ini nih. Nah, the group itu kerusakannya the group itu bukan hanya di sini bagian ujung sini habis, tidak. Ya, tapi bisa kejadian seperti ini. Jadi si per ini berubah, dia memuai ya. Jadi dia lebih ke sini. Harusnya ini tidak boleh begini. Boleh begini ketika kita melepas semua baut. Ya, yang ini belum saya buka ya. Ini masih agak kencang. Ini satu udah saya lepas. Tapi ini masih kencang nih teman-teman. Lihat ini masih rapat kan nih, lihat nih. Ini masih rapat nih, lihat. Ini masih nempel ya. Nah, kalau ini udah kendor semua, baru ini harusnya dia tarik ke sini, berbalik. Ya, ketika kita ngencengin baut sini, baru ini dia turun ke dalam, dia turun. Nah, jadi si per ini diafragma ini turun. Nah, supaya si posisi ini deklarher ya, dengan si ujungnya matahari ini, dia ada space di sini. Nah, ini ya teman-teman yang mesti dipahami. Jadi ketika dia berubah menjadi lebih tinggi, itu sudah ada gejala dan sebaiknya teman-teman segera saja mengganti si kopling setnya. Karena kalau tidak, nantinya ini akan kejadiannya bisa merusak bagian si kanvas kopling dalam sini ya, bisa jebol atau dia bisa selip. Jadi kopling kita bisa selip karena di setel tinggi terus. Yang kedua, dia bisa cepat merusak ini deklarher. Nih. Ya, karena deklarher ini hanya boleh berputar ya pada saat kita mulai menekan kaki kita di pedal kopling. Ketika kita menekan kaki kiri kita di pedal kopling, dia akan bergerak maju sambil berputar. Maka saat kita melepas pedal kopling ini harus bebas. Jadi ini hanya boleh berputar saat kita kopling aja. Maka itu jangan biasakan bawa mobil manual kaki kiri itu nempel di pedal kopling. Karena apa? Ini maju terus. Jadinya akan memperpendek usia si deklarher ini nih. Ya lama-lama ini nggak muter, akhirnya macet nih. Udah gitu bisa bunyi, kalau kopling bunyi kan krrrr, nah ini cepat rusak.
Jadi ingatkan buat yang pakai mobil, kalau yang pakai mobil teman saudara atau yang minjem, kasih tahu ya. Kamu udah biasa bawa mobil manual apa belum? Kalau enggak ini kayak gini nih. Nah, cuman kalau ini memang udah usia ya, bukan karena kesalahan pemakaian, tidak. Karena mobil ini memang udah waktunya ganti ya, teman-teman. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan perubahan pada pedal kopling tiba-tiba tinggi, padahal kita tidak merasa pernah menyetel kopling, itu disebabkan karena kanvas kopling yang sudah terlalu tipis atau bagian flywheel yang sudah rusak. Misalnya terkemakan gitu, udah dalam. Sekarang untuk lebih jelasnya saya copot dulu kanvas koplingnya, teman-teman. Kita perhatikan ya, saya lepas kanvas koplingnya, kita lihat. Karena ketika kanvas kopling itu betul-betul habis sampai tipis sekali, maka akan ada perubahan ya pada bagian per diafragma pada dekrup, sehingga dia akan merubah posisi yang tadinya pedal kopling itu ada space, tiba-tiba dia akan menjadi tinggi. Jadi gejala-gejala ini yang mesti teman-teman pahami. Ketika kita udah ngalamin masalah seperti yang saya jelaskan ini, segera saja buru-buru mobil dibawa ke bengkel untuk mengadakan pengecekan atau penggantian kopling set, teman-teman, seperti itu. Karena kalau enggak nanti akan jadi masalah di jalan. Itu sering banget saya alami ya, teman-teman. Itu sebabnya video ini untuk edukasi buat teman-teman. Kita di bengkel udah sering ngalamin dengan yang sering kita alami itu, kita jelasin buat teman-teman yang menonton nih saat ini, khusus pengguna mobil manual. Karena kerusakan kopling itu sebetulnya awalnya sudah mulai ada gejala ya, teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang saya lepas dulu kanvas koplingnya dan kita lihat bagaimana kondisinya. Oke, di sini saya lepas kanvas koplingnya. Coba lihat, ini bagian dekrup ya, atau matahari. Ini sudah jelas rusak ya, teman-teman. Saya berapa kali ngalamin ya masalah pada dekrup. Nah, ini masalah kanvas kopling juga ya. Ini sudah habis dan tipis banget, hampir kena paku. Kondisi ini mobil tidak akan ada tenaga. Kemudian perubahan pada pedal kopling akan semakin lebih tinggi ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi penyebab pertama itu karena kerusakan pada bagian dekrupnya. Yang kedua, kanvas kopling yang sudah terlalu tipis. Ini hal sederhana yang teman-teman harus pahami sebagai pemilik mobil. Ketika mulai mengalami perubahan pada pedal kopling atau menginjak kopling ada suara atau terasa bergetar, atau misalnya sulit pindah gigi, itu sudah ada hubungan kerusakan jaringan sistem kopling. Nah, ini teman-teman lamanya ya, dan di sini tidak boleh gelombang, dan juga flywheel tidak boleh gelombang. Karena kalau sini gelombang, sudah bisa dipastikan mobil akan bergetar pada saat gigi satu atau tanggung, kopling tanggung. Nah, teman-teman, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya, sedikit kita untuk saling berbagi, terutama buat teman-teman semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Thank you.